tanggal 3 ini orangnya memang punya kemandirian, dia figur kelaki-lakian, malah kesan tomboy. Para pria yang suka meninggalkan rumah, ya kan? Ini perlu nih, ini clue buat yang belum nikah. Yuk, kembali lagi di channel Satrio Kreatif. Apa kabarnya klien-klien Satrio? Semoga sehat selalu. Saat ini kita masih bertiga, saya Edan. Saya Satrio. Saya Eldo. Kita akan membahas hal-hal yang menarik. Oke. Jadi jangan lewatkan channel ini. Mungkin Anda yang masih penasaran channel ini membahas apa, Bos Satrio bisa dijelaskan. Oke, tapi saya sebelum menjelaskan biasanya dia nih yang suka kasih pertanyaan. Bagi yang belum tahu, channel ini mengupas karakter pribadi Anda lewat tanggal lahir. Lewat tanggal lahir, keserasian tanggal lahir. Tanggal lahir. Iya, ini bukan ramalan, Iya. tapi Petunjuk kehidupan. petunjuk kehidupan. Isyarat. Sekarang kita bahas ini nih, Apa tuh? Bro Satrio. Yuk. Banyak cewek-cewek tuh ada yang wah dia inisiatif sendiri, ngapa-ngapain sendiri, status gitu ya kan. Jadi judulnya pengennya apa nih? Wanita-wanita Aku apa pengen nih? ngerti karakter cewek-cewek mandiri itu yang Oh. tanggal apa aja tuh. Oh, Tujuannya apa nih? Kamu mau belayar ke luar negeri? Biasanya kan suka ada tujuan, pengen cari wanita yang mandiri. Kenapa? Biar ditinggalin, bisa mandiri Iya, katanya. gitu. Biasanya tuh yang nyari ini kebanyakan ini para pelaut, ya kan? Para orang-orang yang bertugas. Biar aman mas, Biar saya aman punya di istri yang rumah. kayak apa nih katanya gitu kan? Suami tidak ada di rumah atau pasangan juga bertugas di luar. Bener. Dia bisa dipercaya artinya. Dan jatuhnya membantu banget sama lelaki gitu kan. Takutnya nontonnya tuh, oh ini lah, Iya. orang-orang para pelaut. TKW, TKI, Oh, iya. TKI itu ya Iya. kan. Tara, Iya, ya, kan? ya. Nah cewek mandiri ini karakternya tanggal berapa Om Sat yang ada? Cewek mandiri. Ah. Nah, ada beberapa. Pertama tanggal 3. Oke. Nah, tanggal 3 ini orangnya memang punya kemandirian, dia figur kelaki-lakian, malah kesan tomboy. Kesannya tomboy, kesannya kan? Kesannya, artinya karena figurnya dia tuh mandiri kan, apa yang dikerjakan laki-laki dia mampu. Walaupun dia punya kelemahan di cerita, di apa tukang cerita. Tukang Jadi kalau cerita. itu kayak ini, kayak yang film yang terkenal tuh loh, Tilik. Butejo. Butejo. Jadi demen nama gosip gitu loh. Jangan-jangan tanggal 3 itu Butejo. Tapi kalau dia bisa memanfaatkan dengan baik, bisa jadi ustazah itu. Penceramah kan, saking dia Makanya. senang cerita dan Kan sebagainya. Seminar ya. Seminar-seminar. Bahkan penulis juga bisa dong. Penulis itu enggak, dia lebih Enggak. kekuatan di Oh, ucapan. ucapan. Public apa? Public speaking. Penyiar. Penyiar. Nah, jiwa kemandirian itu karena dia punya jiwa laki-lakinya tadi. Makanya kesan tomboy orang yang lahir tanggal 3 itu sangat kental. Berarti banyak yang kita lakuin bisa itu mereka lakuin ya. Iya, Ya, kaum makanya laki-laki. orang yang mencari wanita apa yang mandiri itu kan karena dia mampu. Ketika seorang suami tidak ada di rumah, segala tanggung jawabnya bisa dia menghandle semua bisa tuh. menghandle. Apalagi juga di sebuah pekerjaan. Wih. Ketika karyawan yang lain merasa tidak mampu, dia Wah, akan maju. keren banget ya 63. Nah, terus yang kedua tuh angka 8. Angkat lah. Nah, angka 8 ini punya mobilitasnya sangat tinggi. Ya, multitasking. Ya. Multitasking, jadi gerakannya cepat, mobilisasi Buat juga. Waduh tuh. Iya, Nah, artinya kalau cowok nggak bisa tuh. apa tuh? Satu lagi ngerjain ini, terus mikirin yang satu. Oh, itu nggak bisa. Nggak bisa Itu tuh. emang yang dimiliki sama perempuan. Iya, Ah. makanya. Kita kan fokus ya kan. Iya. Kerjaan itu Nah, itu dulu kelarin. multitaskingnya itu yang melebihi dari cowok. Jadi kalau dia jadi seorang pemimpin, karena kepercayaan apa yang diberikan sama bosnya itu melebihi dari apa yang dikerjakan oleh karyawan laki-lakinya. Iya.
Gitu. Makanya kalau angka 8 sendiri juga punya kelemahan. Kelemahannya dia gampang emosional. Sensitivitas Sensitif. tinggi. Oh iya, makanya kalau anak buahnya dia jadi pemimpin, bukan dicerewetin lagi, muaranya udah meledak-ledak. Ya itu yang perlu diantisipasi. Mungkin buat kalian ya kan para klien Satrio yang tahu bahwa kalian adalah seorang wanita yang mandiri, tapi tempatkan diri tetap sebagai wanita. Ya kan kadang kalau udah jadi pemimpin, sifat mandirinya kan keluar. Oh sudah itu melebihi laki-laki. Kamu seperti itu. Nah, kalau ada mbak-mbak yang lahir tanggal 8 tapi di BCA gimana? Kan nggak mandiri. Gimana tuh? Lain lagi nih. Hah? Iya. Mandiri apa enggak dia? Beda. Beda ya. Kalau mandiri tadi itu nama bank, bukan wanita yang ada di BCA. Bro. Oke. Tapi tanggal ini khusus untuk wanita apa pria juga nih bro? Kalau pria kan emang harus mandiri bos. Hei pria, mandiri kamu. Kerja keras dong. Pria tuh nggak boleh cengeng kan. Boleh manja. Manja itu sifat perempuan. Oh. Kalau laki-laki manja Gimana? DJ. Kan gitu. Nah itu juga laki-laki yang memiliki sifat keperempuan, makanya kadang ngelihat cowok yang begitu agak sedikit lebay gitu kan. Kalau kamu risih, kalau dia suka kan. Aku suka semuanya. Oke bro, tanggal 8. Ada lagi bro? Ada. Tanggal 14. Para pria yang suka meninggalkan rumah, ya kan? Ini perlu nih kalau belum menikah, ya kan? Kalau sudah menikah ya disyukuri, jangan cari lagi. Takutnya aku belum dapat nih ibu yang baik, cari lagi. Padahal udah ada istri yang sudah berkorban. Ini biasanya kan orang yang sering berlayar, ya TKW, ke laut, atau orang-orang dinas kita yang pada pejuang tuh kan, kayak angkatan kan dia suka dinas di mana yang terkadang harus meninggalkan istri. Nah rata-rata ini clue buat yang belum nikah. Kalau udah nikah ya syukurilah ya kan, jangan nyari lagi. Ini clue buat pria atau buat wanita nih? Buat pria yang memang kerjanya sering pergi. Iya, karena wanita ini bisa mandiri di rumah. Nah, kalau aku sebagai ayah ya, calon ayah ya, punya anak yang kelahiran tanggal 3, 8 sama 14 itu berarti aku harus ngedidik anak juga harus kemandiriannya yang ditonjolin dia. Enggak perlu, dia Apa akan mandiri sendiri. Otomatis dia. Ketika kamu pagi-pagi belum ada kopi aja, kalau emang dia penuh dengan kasih sayang, ya dia akan. Maksudnya kadang kan si orang tua kan nge-treatment anaknya kan, wah dimanja banget, malah nggak usah ya kan harusnya. Kalau ketemu anak yang tanggal sekian itu. Iya, artinya bahwa orang tua tadi juga akan melihat kok ciri-ciri kemandiriannya dari masa kecil. Tadi kayak orang yang tanggal 3, oh ini tomboy banget ya. Kesannya kan seperti itu. Artinya dia ada punya jiwa kemandirian, bukan dia kayak laki-laki kan kadang suka salah menilai kan. Tapi jangan juga salah pengertian. Apa tuh? Temen anak yang lahir tanggal 3 didiamin aja. Ya, bisa kenyang sendiri. Gitu. Bisa makan sendiri ya. Itu terlalu ayahnya. Kata Bro Satrio ini tanggal 3 mandiri. Mah, udah biarin dia bisa ngambil sendiri. Bingung usah kan, dikasih makan udah bayi toto ke warteg kan, musuh makanan. Iya. Artinya itu proses kedewasaan. Kalau masih kecil kan memang itu seorang anak kan butuh dilayani. Makanya anak waktu masih kecil itu kan raja. Golden Iya age, kan? golden age bro. Iya, raja. Usia emas. Nanti kalau udah dewasa jadi teman. Ya kan? Tapi sebelum dewasa nih masa pubertas itu jadi musuh kadang-kadang. Iya kan? Iya. Nggak cocok gitu. Mau gini salah. Itu ada fase. Nanti kita akan kupas tuh masalah itu. Larangan-larangan tuh ya. Itu fase-fase anak ya, Fase-fase anak tuh ada. Anak ketika kita jadi raja, anak kita ketika menjadi musuh, dan anak ketika jadi teman. Lengkap sekali. Berarti ada fasenya. Berarti Bang Toyib salah pilih istri. Dicariin. Tanggalnya salah. Iya. Mungkin tanggalnya bukan tanggal itu kali. Bukan tanggal 3, bukan tanggal 8, bukan bukan 14. Nah, yang tanggal 14 ini dia simbol mengayominya tinggi. Waduh. Arti kemandirian dia itu seperti seorang figur bapak.
Artinya melindungi, sifat melindunginya itulah yang akhirnya dia nggak menunggu respon yang lain ketika orang melihat susah, ya kan? Otomatis. Ya, dia otomatis tuh. Ya kan kesannya jadi mandiri kan. Terus ketika ada orang butuh perlindungan, dia mau langsung tanpa berpikir, ada yang lebih kuat nggak? Dia akan langsung respon. Makanya sering melihat orang yang tanggal 14 itu, ini orang mandiri sekali. Tanggap lah ya. Kalau kita lihat driver ojek online wanita ini pasti tanggalnya ini ya. Tanggal 14 tahan banting banting, panas, hujan, pasti yang merasa iya juga ya. Iya karena kalian punya mental keberanian dan kemandirian yang tinggi. 14 itu luar biasa. Anak 3, 1 diketek, 1 di sini ya kan, 1 digandeng. Betul, makanya kalau perempuan nih, kalau yang udah mandiri, kekuatannya melebihi daripada laki-laki. Nah itu tadi tanggal 14. Masih ada lagi bro? Ada. Ini yang figurnya ibu banget. Waduh. Tanggal 19. Keren pasti. Nah orang yang tanggal 19 ini keibuan banget. Artinya dia punya mampu mengasuh seorang anak sampai ya ibaratnya amit-amit nih ya, yang orang tanggal 19 ketika dia tidak memiliki suami dia mampu. Artinya dia daya tahan untuk membangun seorang anak ini sangat tinggi. Dedikasinya tinggi. Dedikasi terhadap anaknya tinggi. Dan kedua ya dia sudah terbentuk dengan kehidupannya yang penuh dengan ujian. Jadi 19 ini memahami tentang karakter dirinya, sifatnya dalam perjalanan, dia akan bisa mengambil hal positif. Karena kalau tidak bisa mengambil hal positif nih, tanggalnya lumayan krusial. Enggak? Krusial. Iya, tanggal 19 itu simbol masalah. Jadi dia selalu dihadapkan sebuah permasalahan. Terkadang dia sering melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan, juga orang menganggapnya dia melakukan. Artinya dekat dengan rentan fitnah seperti orang yang tanggal lahir 12. Tapi sifat keibuannya sangat tinggi. Tapi kalau dia bisa melewati itu, dia akan menjadi wanita yang kuat. Wanita yang paling luar biasa daripada tanggal-tanggal yang lainnya. Tapi kalau dia tidak bisa mempelajari perjalanan tadi dengan sebuah masalah tadi, ya dia menjadi wanita yang bermasalah. Berarti lingkungannya mempengaruhi juga bro ya? Iya, lingkungan sama dia artinya ilmu yang dia dapatkan atau dia gali. Karena kan permasalahan kalau ketika dilewatin dia jadi orang hebat kan? Iya benar. Cuman kalau dia tidak memiliki kekuatan ilmu, dia merasa hidupnya bermasalah. Hancur luar biasa. Tapi kalau dia mampu melewati, luar biasa. Dia sosok seorang wanita, wanita yang sayang sama keluarganya, yang mandiri gitu. Bahwa itulah kekuatan wanita ketika dia mau memunculkan kekuatannya bisa melebihi kaum pria. Ya, nah yang terakhir adalah tanggal 21. Kartini. Oh gitu. Kartini ya? 21 April. Tahu nggak artinya 21? Apa itu? 21 simbol pemimpin. Pantesin. Iya, Hari Nasional sampai lupa. Saya kebanyakan ngupas artis sih. Iya, pahlawan kita. Itu salah satu contoh. Jadi yang saya sebutkan tadi, kenapa orang tanggal 21 dia mampu mandiri. Satu, dia mempunyai jiwa kepemimpinan. Iya. Jadi jiwa kepemimpinan itu kan memang harus bisa berdiri di atas dari segalanya kan. Sendiri kan, pemimpin kan sendiri. Ya kan, memimpin orang banyak kan begitu. Nah dari sifat karakter tadi dia juga tergolong pada wanita yang mandiri. Jadi di ramalan kehidupan atau petunjuk kehidupan ini wanita-wanita yang mandiri biasanya terlahir pada tanggal 3, tanggal 8, tanggal 14, tanggal 19, yang terakhir 21. Banyak ya. Jadi para pelaut, para TKI, ya kan, para pedinas negara, silakan mencari wanita-wanita idaman seperti yang kita jabarkan tadi. Tapi buat yang belum menikah, kalau belum menikah syukuri aja yang ada ya kan. Jangan cari 5-5-nya lagi. Nah dari kelima tadi kan ada memang yang nonjol apa-apa gitu, yang cocok di mana bisa dicari ya kan? Betul, ya itulah figur seorang wanita yang menyayangi keluarganya. Ya itulah klien-klien Satrio Kreatif. Sudah tahu sekarang angka Anda berapa? Potensi Anda digali lagi.
Tanpa Ya. mengenal jati diri, Mengenal kita jati tidak diri. akan mengangkat potensi Iya. kita menjadi karakter yang luar biasa. Jangan sampai kita salah arah nih, udah tanggalnya bagus, tapi nggak dimanfaatin. Iya. Tidak sadar akan potensi. Kita sengaja memang ini apa namanya mengupas ini. Mhm. Ya, emang tadi tujuan targetnya adalah ketika orang mau mencari sebuah pasangan. Benar. Tapi kalau sudah punya pasangan ini, bukan ini juga harus diganti dengan yang kita sebutkan tadi. Benar. Kita ada channel atau konten yang kita membahas bagaimana sih harmonisasi dari pasangan hidup tadi. Jadi silakan tulis tanggal lahir pasangan, ya kan? Maka nuansa akan kita bisa kasih tahu dan berikan Gambarannya. petunjuk, ya kan? Supaya bisa menjalani menjadi rumah tangga yang baik. Kalau dapat Ingat, petunjuk, ini bukan ramalan. Ini petunjuk kehidupan. karena kalau dapat petunjuk, bagaimana Ustaz? Ya tunjuk dulu, baru ketemu. Iya. Kalau nggak ditunjuk nggak ketemu. Iya, Makanya seperti butuh itu. apa? Petunjuk. Kalau nggak ditunjukin nggak Tidak nggak ketemu. ketemu. Makanya Iya. di channel Satrio Kreatif ini Nah, ada petunjuk petunjuk. kehidupan supaya ntar Tunjukkan. ditunjukin. Mungkin ada klien-klien Satrio yang punya temen atau punya saudara masih bingung nih. Tapi kalian tahu, kalian yang ngasih tahu, nah kalian salah juga tuh. Kasih tahu, suruh nonton. Iya, karena kita akan bahas juga Iya. cowok-cowok romantis, Nah. ya kan? Benar. Nanti kita kasih tahu, ya kan? Cowok-cowok yang suka Iya. selingkuh. Boleh, dulu kita angkat. Terus Iya. apa lagi tuh? Berarti cowok hidung belang Oh itu cowok hidung belang, ya kan? Ada juga cowok-cowok yang suka marah, Temperamen. temperamen. Temperamental. Terus cewek-cewek yang cowok kesatria. Ada dong. Ya kan? Jiwa-jiwa pemimpin. Oh, Ada. tapi yang enak nih kita cerita-cerita cewek juga nih, ya kan? Oh, iya. Cewek-cewek yang manja. Nah, Tadi kan mandiri. Nanti jangan lupa ikutin terus di channel Satrio Satrio Kreatif. Kreatif. Oke, Oke, saya silakan tutup. Dan Saya Satrio. Saya Eldo Alfianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.